kita jadi raya. Nyata makin kita jadi
Kami haus kalau kami tahu ya Bapa. Kau kasih baik Bapa. Kau sangat baik Yesus. Kau kasih. Masuki jalannya dengan hati bersyukur, hanya dengan pujian. Satu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita hilangkanku. Jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka saja di langkahku, oh jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku bersuka saja di langkahku. Dengan hati bersyukur, malam hanya dengan pujian. Satu hari ini harinya Tuhan, ku berjuang saja di hadapan-Mu. Jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku berjuang saja di hadapan-Mu. Jadi langkahku, oh jadi langkahku, ku berjuang saja di hadapan-Mu. Ku berjuang saja di hadapan-Mu. Ku berjuang saja di hadapan-Mu. Puji Tuhan ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu baik. Tuhan Yesus sangat baik ya di dalam kehidupan kita. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan tuh waktu bulan Desember, jadi tahun yang lalu ya. Nah, waktu itu hari Senin. Saya kan jualan di alun-alun, jualan tisu. Nah, terus saya lagi jalan, ada anak gadis ceritanya rambutnya di ini gitu ya. Nah, terus pakai kipas angin yang kecil itu lagi nih. Aduh, enak sekali kata saya dalam hati saya. Aduh, enak sekali ya Tuhan. Bagus lagi. Saya suka Tuhan, saya bilang. Dua hari kemudian saya ditelepon sama teman saya, padahal dia nggak tahu saya kepengin kipas angin itu. Terus katanya gini, Ibu Sri, nanti hari Rabu mau ada Natalan, Ibu Sri mau ikut nggak? Mau, kata saya gitu. Tapi kan Ibu Sri jualan, ya biarin deh. Jam berapa kata saya? Jam 10, biarin deh jualan mah saya korbankan kata saya gitu. Jadi saya nggak usah jualan dulu, saya bilang. Terus udah gitu. Nah, udah hari Rabu tuh saya datang. Puji Tuhan saudara, Tuhan tuh kasih apa yang kita mau ya. Kipas angin itu dikasih dapat hadiah kipas angin saudara. Jadi kita tuh benar-benar ya baru kepingin di dalam hati aja Tuhan tuh udah melihat ya. Jadi apa yang kita mau
sebelum kita minta Tuhan udah tahu Tuhan itu sangat setia ya di dalam kehidupan kita. Nah ada lagi waktu itu kan saya lagi jualan lagi duduk nawar-nawarin. Ada orang, ada perempuan, dia tuh jualannya jualan ini apa tuh minyak wangi. Dia deketin saya, Ibu, karena saya jualan tisu, karena saya jualan minyak wangi, saya tuh pengen kasih Ibu minyak wangi. Ini Bu buat Ibu minyak wanginya. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik. Padahal saya nggak kepingin minyak wangi. Tuhan, jadi Tuhan tuh apa yang kita nggak mau juga Tuhan kasih ya. Seperti firman Tuhan, katanya apa yang tidak pernah kamu lihat, kamu dengar dan timbul di dalam hati, itu Tuhan sendiri. Sampai ke bumbu-bumbu segala, puji Tuhan, Tuhan sediakan ya. Kemarin dapat bumbu, puji Tuhan, bumbu masak. Tapi ya udah, puji Tuhan ya. Saya bersyukur kasih setia Tuhan tuh tidak pernah lalai ya, seperti tadi firman Tuhan juga. Pujian ya. Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita semua yang berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya lagi itu saya kan suka kelilingannya di jalan, ya naik motor gitu. Aduh, atau mata teh kayak ngantuk, aduh berat pisan gitu. Apalagi jalurnya teh ke Ciwidey lagi kan, jalannya teh belok lagi. Aduh, udah berat pisan itu mata teh, mau berhenti gimana? Udah coba aja terus. Aduh itu mah benar pas lagi jalan hujan juga kan ada mobil lagi. Atau kayak tiba-tiba ke samping. Tapi puji Tuhan itu sadar langsung dari itu teh. Tadinya mah kalau nggak bisa ya kena mobil ini nempel. Aduh udah ya itu makanya aduh Tuhan, puji Tuhan tuh Tuhan masih lindungi gitu walaupun ya agak ngantuk tapi Tuhan lindungi ya puji Tuhan. Ya, ada lagi yang mau prestasi? Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita sembah Dia. Sikaralabaya ralabaya sekererererere. Sikaralabaya sekerererere. Terus sembah Dia. Ungkapkan isi hatimu. Sembah Dia. Dia hadir di sini. Kita telah undang Tuhan. Kami boleh rasakan, kami tahu dengan iman bahwa Engkau ada di sini. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, janji-Mu Tuhan.
Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami rindu Engkau, mengenal-Mu lebih dalam. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Di mana retret Mas Bandung ini Bapa akan bawa lawatan-Mu Bapa di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan, kami mengikuti kegerakan daripada Roh-Mu. Di mana Roh-Mu bergerak mengalir, di situ kami ada Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan yang penuh, biar roh kami terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami menyediakan wadah kami saat ini lebih besar lagi, di mana Tuhan akan memberikan anugerahnya, kasihnya, mujizatnya, dan juga pernyataan-Mu Tuhan, sehingga kami semakin kuat dan didewasakan di dalam Engkau. Biarlah kami terus segambar serupa dengan Engkau Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan. Memang kami belum sempurna dari hari ini, tapi terus kami Tuhan mau diproses, mau dibakar, mau dikikis habis, mau di dalam didikan Tuhan, sehingga kami Tuhan, semua kotoran-kotoran hati kami, semua hal yang tidak benar, semua hati yang masih tersembunyi di dalam yang belum beres, Tuhan bongkar, Tuhan bakar, sehingga kami boleh murni, kami boleh tulus, kami boleh dewasa di dalam Engkau, dan berbuah-buah banyak tuh kemuliaan nama-Mu. Dan orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan buah kehidupan kami manis adanya Tuhan, bukan buah yang pahit, tapi kami mau kemanisan Tuhan terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah bibir hamba-Mu. Tuhan akan menyatakan, Tuhan memberikan rema, walaupun sepatah dua patah kata ataupun satu ayat firman apapun, Tuhan akan menjadi benih yang terbaik di setiap hati jiwa-jiwa maupun yang mendengar di YouTube Tuhan Pas Agape, sehingga mereka mendapat kekuatan baru, mendapatkan pernyataan Tuhan, mendapatkan pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Roh Kudus, kami mau duduk diam dan hati dan pikiran telinga yang terbuka untuk Engkau. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Saya sangat bersuka cita sekali di tengah-tengah kesibukan ya, kita juga tidak bisa pelayanan itu membuat keluarga kita tidak bersuka cita. Kalau kita pelayanan lagi, pergi lagi, nggak bisa begitu juga ya. Jadi kita keluarga kita dahulukan juga ya, diri kita, keluarga kita. Dan samping kemarin juga suami saya juga habis operasi mata ya, belum melihat secara normal. Saya juga sebagai istri penolong ya kan, ngasih makan, mandiin, nyuapin, ngasih obat ya. Belum cucu juga gitu ya. Memang ada sih mbak yang bantuin saya, tapi saya mempunyai kasih yang lebih lah ya. Setidaknya seringkali suami saya bilang terima kasih ya Ma, terima kasih ya Mi, terima kasih ya Mi. Berulang-ulang dia bilang. Ada sedih, ada ketawa juga. Karena kalau kita dibawa sedih setiap masalah pergumulan, kita jadi lemah, bener gak? Jadi dibawa ketawa aja, kenapa? Kadang dari jalan dia nyeruduk gitu. Sebelah sini saya bilang gitu, karena belum lihat operasi matanya kan glaukoma ya. Tapi saya percaya dalam Tuhan masih ada mujizat, jangan putus asa. Saya bilang kalau memang sudah selesai waktunya papi pulang, karena dalam keadaan gitu dia kayak putus asa, lemah, pengen pulang, pengen dipanggil Tuhan katanya gitu. Saya bilang kalau belum waktunya Tuhan, kamu selesaikan dulu. Siapa tahu kamu dapat mujizat, kamu bekerja lagi, kamu bisa melayani bersama saya, ya kan? Kalau memang udah waktunya pulang, ya udah pulang, nggak apa-apa. Karena hidup ini kadang tabur tuai ya, apa yang dia tabur di masa lalu yang tidak baik, dia sekarang menerima, ya kan? Taburan yang baik pun ada juga tuayannya ya, karena saya juga baru tahu seumur hidup menikah kami hampir 27 tahun, dia bilang nih saat ini sudah 50 tahun dia jadi perokok berat, 50 tahun. Jadi dari dia SD gitu loh. Waduh, saya bilang pantesan ya, gimana nggak
syaraf-syarafnya tersumbat ya. Jadi saudara-saudara yang perokok-perokok ya udah stop ya. Jangan, mungkin ada saudara, mungkin ada orang tua ya, mungkin ada yang masih perokok, ya udahlah, jangan ikutin kedagingan kerat ya, semua ikutin Tuhan ya. Saya sendiri juga dalam proses, belum sempurna, belum seperti yang Tuhan mau ya. Kita semua menuju kesempurnaan, belum sempurna. Jadi saya tanya Tuhan kemarin, Tuhan apa nih firman Tuhan untuk retret kita di Bandung ini? Vicky bilang, ayo ini gambar diri katanya gitu ya. Gambar diri, gimana nih gambar diri kita atau gambar dirinya Tuhan gitu kan. Jadi saya berpikir gambar diri apa yang harus dibagikan ya. Seringkali kita sendiri tidak memahami diri kita seperti apa ya kan. Pada waktu masalah datang baru tahu gitu. Saya dulunya juga sombong, bisa kerja, bisa menghasilkan uang, kayaknya sih lebih maju aku di depan gitu kan, dalam pelayanan, dalam cari uang daripada suami gitu kan. Karena waktu itu suami kan terpuruk gitu kan. Jadi ada kesombongan. Nah pada saat jalan buntu, pada saat misalnya dagangan sepi, bisnis sepi, bisa keluar putus asa loh saudara. Ya, jadi gambar diri kita apa nih? Oh, kamu kok masih putus asa ya gitu. Untuk menghajar semua kesombongan. Karena Tuhan izinkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi sama Jessica ngomong, kau harus lemah lembut, rendah hati dan baik, ya kan? Jadi kebalikannya, yang kalau setan kan sombong, ya kan? Dan jahat gitu kan? Kasar. Kalau anak Tuhan kan harus lemah lembut ya kan, baik. Kalau setan kan jahat, sombong. Nah kita anak Tuhan diproses, makanya terlihatlah kita ini seperti apa ya kan. Saya juga belum sempurna, belum baik, masih banyak kotoran-kotoran ternyata. Bisa putus asanya ada, bisa sombongnya muncul ya kan. Disitulah dikikis habis pada saat masalah muncul dan tidak ada solusi ya, bingung. Gimana lagi, jalan buntu, mentok tembok gitu kan, gak bisa bergerak lagi. Tapi dalam kegelapan itu terus berjalan ya. Dalam lembah bayang maut, dalam lembah kekelaman kita terus berjalan. Jangan stuck dan kita terhenti ya. Terus loh kita kehidupan itu berjalan. Dikatakan tadi kita udah mulai bulan Februari 2 ya kan. Januari udah selesai. Cepat banget ya. Kok kita udah, kayaknya kemarin baru awal tahun, sekarang udah Februari saudaraku ya. Nah dalam perjalanan hidup kita terus harus tetap berjalan ya kan. Kehidupan harus tetap, roda kehidupan harus kita jalanin ya, baik di keluarga, di pekerjaan maupun juga di dalam pelayanan ya. Jangan ada yang stop, jangan ada yang lemah, putus asa atau gimana. Itu lagi diproses ya kan. Seringkali manusia udahlah gue nggak bisa, udahlah gue nggak tahan, udahlah gue putus asa nih. Suami saya kemarin bilang, udahlah mami mau pulang aja katanya. Ya kalau Tuhan panggil, kalau belum Tuhan panggil kan selesaikan aja dulu ya kan rencana Tuhan. Jadi kita jangan cepat lemah dan putus asa ya. Disitulah gambar diri kita itu Tuhan perlihatkan kita, diri kita ini seperti apa. Pada waktu Tuhan menunjukkan, pada waktu Tuhan memberikan ujian, pada waktu setan mencobai untuk jatuh, Tuhan juga memberikan ujian supaya kita kuat, naik tingkat. Nah disitulah terlihat ya. Ada juga orang yang, ini yang saya perhatikan ya, orang sekeliling gitu ya, yang tadinya orangnya baik gitu ya, oke. Tapi pada waktu masalah datang, ujian pencobaan datang, pada saat kekurangan datang, kok seperti mental pengemisnya muncul. Minta sana, minta sini, utang sana, utang sini. Ya kan? Kalau makanan rebutan paling utama, makan setambru gitu loh. Makanannya banyak-banyak. Ya, kan saya juga pernah tuh ditegur Tuhan. Ya kan, memang waktu itu aku lagi kekurangan. Nah itu saat di gereja waktu itu kaum ibu kan pada bawa makanan ya, kita udah hanya masih banyak makanan, kita buru-buru nih, cepet-cepet nih, ada bungkus. Memang nggak salah, cuman di hati tuh loh, kok kamu jadi begini ya gitu kok. Ada kan orang yang nggak menyadari ya kan, jadi mentalnya jadi mental miskin, mental pengemis pada saat kekurangan
Itu. Karena dia butuh memang. Tapi kelama-lamaan jadi satu habit, jadi satu sifat, itu bahaya. Bukannya murah hati yang kayak tadi, jadi lebih pelit, lebih egois, lebih untuk gua nih yang munculnya. Hati-hati ya. Bisa yang munculnya baik, bisa munculnya di tengah ujian, bisa munculnya yang negatif. Jadi kita harus mengenal diri kita pada saat kita bilang, Tuhan, didik aku lagi, Tuhan bentuk aku lagi, Tuhan, apa yang Tuhan yang masih belum beres di hati saya. Kadang kita sendiri tidak mengerti diri kita loh seperti apa. Kita sendiri nggak tahu, dikira kita, gue udah baik, gue udah murah hati, gue udah oke, ramah sama setiap orang, gue oke dah, di depan orang-orang tuh, oh kamu orang yang ceria, orang yang bisa membuat humoris, orang tertawa, itu kan. Tetapi di balik semua itu nggak tahu, padahal di rumahnya seringkali nangis, seringkali sedih, seringkali mengasihani diri sendiri. Ada orang-orang seperti itu, di luar nggak nampak. Tetapi pada waktu dia sendiri, mulai dia mengasihi diri sendiri. Aduh, gue orang gak berguna nih. Aduh, gue jodoh juga belum dapet. Aduh, kerjaan belum dapet gitu. Atau misalkan, aduh ini sakit kok belum baik-baik ya gitu kan. Suami saya bilang, berapa ribu tetes ini obat kok aku belum baik-baik, belum bisa lihat lagi gitu. Sabar, saya bilang sabar. Kan ditetesin banyak saudara, 4 macam obat tetes. Ada yang berapa jam, ada yang pagi sore, ada yang 3 jam sekali, 4 macam. Belum yang minumnya, belum yang obat yang struknya gitu ya. Berapa lama lagi tetesan nih kok belum lihat-lihat gitu ya. Saya bilang sabar, nanti kau akan mendapat mujizat Tuhan, saya bilang gitu. Jadi kita kuatkan, bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Kalau kita sebagai istri ya maunya, aduh cepet-cepet sembuh kek, cepet-cepet baik kek. Aku juga pelayanan, kasihan kalau dia kenapa-napa gitu kan. Kadang aku pergi nih Sabtu Minggu pelayanan atau di hari biasa ada yang ngundang nih ya. Aduh Tuhan, di hati itu suka doa gitu, Tuhan tolong jangan sampai napa-napa, Tuhan tolong gitu kan, jangan sampai dia jatuh atau gimana ya gitu kan. Pernah kemarin jatuh nyungsep di pinggir ranjang, tapi ranjangnya bukan ranjang tinggi ya, ranjangnya di bawah, nyungsep di samping, nggak lihat karena dia salah ngerangkak mau naik ke kasur, taunya nyungsep di samping. Saya angkat berat, saya bilang aduh Tuhan, dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong Tuhan gitu kan. Sedih ada, ketawa ada, habis gimana ya, kita juga jangan jadi beban lah masalah itu ya, jangan jadi beban, karena setan maunya kita jadi beban gitu loh. Jadi fokus lagi pada masalah lagi ya, masalah kita seumur hidup. Bukan berarti kita udah stop masalah, gak ada masalah ya kan. Ada yang masalah kontrakan, ada yang masalah nggak punya rumah, atau gimana nih kendaraan nggak ada ya kan. Ada lagi yang ditinggalkan suaminya, anaknya 3, kerjaan nggak jelas, kontrakannya mau habis, gimana saudara? Bingung nggak? Bingung. Mending kalau suami meninggal kasih warisan kek, rumah kek, deposito kek, uang kek ya kan. Ini mah enggak, warisannya anak saudara 3. Bingung lagi, konseling lagi, ngobrol lagi. Aduh saudara, banyak sekali orang yang mengalami masalah hidup tuh banyak. Bukan enggak, tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita tanya Tuhan, di balik masalah ini Tuhan ngomong apa sih? Di balik masalah ini Tuhan sedang bentuk kita apa sih gitu ya, supaya kita hari ini boleh belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Didikan Tuhan seperti apa, pengenalan kita dengan Tuhan seperti apa. Kita baca di dalam kitab Daniel, bisa dicatat ya, ini ayatnya ada beberapa ayat yang bagus sekali, saya catatkan ya. Nah, kita baca di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 ayat yang B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan bertindak. Ya. Kalau kita lebih lagi mencondongkan hati kita kepada Tuhan, lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, dikatakan carilah, dikatakan di dalam firman Tuhan Yeremia berapa tuh yang katakan carilah maka engkau akan mendapat, ya kan? Karena Tuhan bilang cari, seringkali kita nggak mau cari Tuhan, seringkali hati kita jauh, sering kita males cari Tuhan. Padahal Tuhan bilang carilah aku, carilah wajahku. Tuhan akan menyatakan pribadinya lebih lagi. Seringkali manusia nggak sabar nunggu Tuhan, nggak sabar Tuhan berbicara. Yang seringkali kita yang doa ngomong terus, tapi pernahkah kita kasih waktu Tuhan, berbicaralah apa yang Tuhan mau
Ya, jadi kita saat ini firman Tuhan hari ini kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, di dalam tadi katakan ayatnya bagus banget ya. Dikatakan Daniel 11 ayat 32 bagian B, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi pengenalan kita akan Tuhan tuh hari demi hari harus dibentuk, hari demi hari harus diproses, ya. Hari demi hari harus tekun dan setia. Jangan ntar cari Tuhan, ntar males ntar baca firman, ntar males ya. Padahal firman Tuhan itu yang seringkali muncul, ada suara Tuhan di dalam firman Tuhan. Terus di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal oleh Tuhan. Ya, jadi kita mengenal Tuhan samar. Udah pernah lihat Tuhan Yesus belum? Banyak orang belum mengenal Yesus, belum lihat Yesus. Nah, ada juga yang dikasih penglihatan. Kayak tadi kesaksian Ibu Mary di mobil, didatangin Tuhan Yesus tapi nggak kelihatan wajahnya. Dadanya aja bersinar, keluar sinar katanya gitu, berjubah putih ya. Karena kemuliaan Tuhan itu begitu menyilaukan, nggak kelihatan wajahnya. Seringkali kalau saya berdoa, Tuhan aku rindu untuk ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka ya, kerinduan kita itu semua nanti suatu saat kita ketemu muka dengan Tuhan ya, itu menjadi satu kerinduan. Sekarang kita samar karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Benar ya, sebagian mengenal Tuhan, oh Tuhan itu murah hati, Tuhan itu penuh kasih ya kan, Tuhan itu tidak sombong, Tuhan itu rendah hati ya kan. Bagaimana kita menunjukkan Tuhan kita yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kasih, kalau kita sendiri tidak menunjukkan kepada orang-orang sekitar kita. Kemarin saya dapat satu kesaksian dari koko saya waktu ngobrol gitu ya. Ini ada satu kesaksian bagus banget. Terus dia cerita, pada beberapa puluh tahun lalu waktu itu Jerman Barat dan Jerman Timur itu masih dibatasi oleh tembok ya, terpisah. Ya kayak Korea Utara, Korea Selatan yang jadi komunis, satu kan, satunya enggak ya kan. Nah dulu juga itu Jerman itu terpisah, ada Jerman Barat, Jerman Timur. Nah suatu kali itu mereka kan dibatasi oleh tembok yang tinggi gitu kan. Nah yang Jerman Timur itu suatu hari lemparin masyarakatnya, rakyatnya lemparin sampah ke Jerman yang Barat, saudara. Dibalas, dibalikin lagi, dilemparin sampah, dibales gitu kan. Terus balas-balesan. Tapi suatu kali yang Jerman Barat itu sadar, loh kenapa kita nggak balas yang jahat dengan yang baik gitu loh. Akhirnya saudara tahu, bukannya dibalikin sampahnya, tapi dibalesinnya makanan, dilemparin gandum, lemparin roti, dilemparin sayuran, daging, hadiah-hadiah. Wow, mereka yang Jerman Timur, wow, sukacita, bergembira, akhirnya nggak lemparin sampah lagi. Itu benar-benar kesaksian loh, bukan satu dongeng, ini benar-benar kesaksian. Jadi akhirnya kenapa ya kita harus kedalaman Tuhan itu, dalam satu peristiwa itu kita melihat Tuhan berbicara. Karena Jerman Timur itu yang hanya dia punya itu sampah. Ya, maka kalau kita dalam hati kita yang punya hati kita cuma sampah, itu bau kotoran. Jadi yang keluar dari mulut kita yang jahat, yang negatif, yang hopeless, melemahkan, omongannya kutuk, omongannya setan-setan, omongannya negatif, itu sampah. Karena apa? Hatinya penuh dengan sampah. Jerman Timur juga negaranya waktu itu miskin, ya nggak punya apa-apa, yang punya sampah. Jadi yang dilemparin sampah, saking kesel nih ya kan, saking marah, saking mereka itu berperang ya kan, terpisah ya kan oleh tembok. Dikirimlah sampah-sampah, dibales lagi dengan sampah-sampah. Tapi suatu saat Jerman Barat sadar yang dikirim itu adalah
roti, gandum. Nah itu yang mereka miliki. Zaman barat lebih kaya. Jadi dibalesinnya dengan kelimpahan mereka, ya, kebaikan mereka, kemurahan mereka, ya kan, dibalas lagi dengan makanan, saudara, ya. Akhirnya saudara, itu satu iman, sehingga Tuhan melihat hari ini tembok itu sudah jebol, tembok itu sudah runtuh, tembok itu mereka kembali bersatu, tembok itu sudah hancur, ya. Apa yang merupakan tembok-tembok hati kita dengan Tuhan? Tuhan akan hancurkan melalui apa? Proses, melalui apa? Masalah, melalui apa? Banyak hal yang Tuhan sedang bersihkan, ya kan? Mungkin banyak sampah-sampah hati, kesombongan, keegoisan, ya, banyak sampah-sampah. Gue nggak mau berdamai deh. Gue nggak mau sama orang ini, gue benci. Gue lihat orangnya gue males, buang muka. Ada ya, ibu-ibu yang kalau berantem buang muka. Jangan dibuang-buang muka, saya bilang. Ntar susah lagi nyarinya. Udah tua-tua kayak anak kecil, dah mati saya gitu ya. Udah tua-tua, saudara. Itu kalau berperang itu di dalam ministry ada sampai buang muka, sampai saya bilang ada, saudara. Ini berapa tahun yang lalu ya, udah lama juga. Kayak anak kecil, saya bilang gitu, saudara. Akhirnya proses hidupnya juga banyak. Dia juga kena kanker, kena apa. Makanya proses itu banyak loh, saudara. Sehingga kepahitan itu menimbulkan penyakit, saudara. Ya, jadi kalau kita mau meluruskan, bersihkan hati kita, itu dari roh sampai hati kita, sampai tubuh kita juga akan sehat, bersih, murni, sukacita, gembira. Lu mau dikatain apa, lu mau diomongin apa, lu mau difitnah apa, tetapi yang ada di hati kita hanya keluar kebaikan, pengampunan, ya kan? Akhirnya berbalik kembali baik, ya. Yuk, ini Cimaria difitnah, ini fitnah. Saya baru sadar, itu namanya fitnah ya. Dasar ini mah tulus-tulus aja saya kan. Jadi ngadu-ngadunya ke pendoa-pendoa atau ke ketua-ketua lain gitu kan. Namanya kita difitnah. Difitnah itu namanya. Jadi maksudnya menjelek-jelekan tetapi tidak sesuai data gitu. Maksudnya tidak benar gitu kan. Ya sudahlah, saya bilang pembelaan hak Tuhan. Nanti ya akhirnya udah kita bisa berdamai kembali, ya kan. Biarlah nanti apa yang dia tabur nanti dia tuai sendiri gitu ya. Jadi kita nggak usah menghakimin, kita balas, jangan ya. Itulah, kita harus mengenal Allah kita seperti apa. Kasih agape itu nggak gampang, saudara. Nama pas agape pasukan akhir zaman itu, agape itu kasih Tuhan, kasih yang tertinggi, tanpa pamrih. Kayak Tuhan dicambuk, diludahi, disiksa, dibunuh, ya kan? Tapi Tuhan bersalah? Enggak bersalah, enggak berdosa, tidak didapati sedikit pun kesalahan dalam diri Yesus. Nah, kasih yang tertinggi itu hanya memberi kasihnya untuk penyelamatan umat manusia. Contoh kita Yesus. Kenapa? Kita nanti mau serupa, segambar dengan Allah. Sekarang kita ini baru samar-samar, ya, belum melihat Tuhan dengan jelas. Tapi suatu hari akan bertemu dengan Tuhan kita. Ya, sekarang kita harus menyatakan Tuhan kita seperti apa. Orang dunia bukan lihat Tuhan, mana ya Tuhan Yesus, mana ya Yesus lu, mana ya Tuhan lu, enggak. Tuhan Yesus, mereka lihat diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini orang Kristen nih gambarannya Tuhan. Gimana? Orang dunia lihat kita gimana, saudara? Ya kan? Apalagi mau memberitakan Injil, memberitakan jalan keselamatan. Kalau hidup lu belum benar, hati lu belum beres, kasih lu gak tulus, ya kan? Gak murni, pelayananmu, motivasi, ya kan? Buat apa, saudara? Ya kan? Gak akan membawa nilai apapun bagi orang lain. Karena orang lain melihat yang di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Kamu bisa pintar ngomong, kamu pintar khotbah, kamu pintar bersaksi, kamu pintar apapun juga. Tetapi kehidupan itu menjadi satu cerminan. Kehidupan itu menjadi gambaran orang melihat kita seperti apa, ya. Jadi kita harus luar dalam sama, jangan pakai topeng-topeng. Kalau aku sih orangnya ya tulus-tulus aja gitu loh. Kadang bisa dibilang on tapi penuh hikmat gitu. Tulus-tulus kayak blow on tapi dia penuh hikmat gitu kan. Penuh kuasa Tuhan, urapan Tuhan gitu kan. Yang penting tulus dan murni aja, ya kan. Semua pelayanan nanti Tuhan nilai dan orang akan nilai ya. Ayat yang selanjutnya kita baca di dalam kita baca di dalam 1 Korintus 13 tadi udah ya.
Nah, ayat yang terakhir dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, jadi Tuhan inginkan kita mengenal Tuhan. Sekarang kita manusia itu mengenal Tuhan hanya sedikit, segelintir orang yang sudah percaya Yesus. Dari 8 miliar umat manusia, berapa persen yang baru terima Yesus? Kebanyakan mereka belum mengenal pencipta mereka, belum mengenal siapa yang menjadikan mereka, ya kan? Nah, disitulah kita bisa memberitakan, mengabarkan Injil. Dan Tuhan rindukan manusia itu untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuannya. Gak hanya dengan kuasanya, hebat Tuhan kita, dahsyat Tuhan kita, penuh mujizat, Dia membangkitkan orang mati. Sekarang kitalah yang diberikan kuasa pada waktu Pentakosta. Kita berjalan pelayanan kita dengan kuasa, ya kan, kebangkitan. Betul, ada kuasa, tetapi harus dengan seizin Tuhan. Jangan antem kromo, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, tanya Tuhan maunya gimana? Roh Kudus maunya gimana? Orang ini mau didoain sembuh apa enggak? Orang ini gimana nih Tuhan? Ya, jadi harus tanya Roh Kudus selalu. Jangan kadang maunya kita atau maunya orang itu. Orang itu pengen cepet lah dipulihin ekonomi. Ayo Bu Maria, datengin lagi pelihat-pelihat pendoa-pendoa Cimaria. Saya suruh datengin coba. Nanti ya saya datengin pendoa-pendoa saya. Saya bilang dalam hati saya, ini orang cari manusia bukan cari Tuhan. Harusnya dia cari Tuhan pribadi, ya kan? Bukan nggak boleh. Ada mungkin orang yang punya karunia. Memang karunia itu untuk menolong, ya kan? Membangkitkan iman dan kita mendewasakan, ya kan? Untuk menolong jiwa-jiwa apalagi yang masih lemah-lemah. Itu bagus ya karunia karena Roh Kudus itu. Kan ada 9 karunia roh, ada 9 buah roh. 9 buah roh itu harus mengalir duluan daripada karunia. Kalau enggak bisa sombong. Ya, orang mencari jadi kayak dukun-dukun rohani, nabi-nabi palsu sekarang tadi kita ngobrol ya makin banyak loh. Saudara hati-hati, ya kan? Jadi kita harus melekat sama Tuhan. Jangan ada sedikit pun kesombongan. Kesombongan itu awal kejatuhan. Setan jatuh karena kesombongan awalnya. Jadi hati-hati, jangan orang cari kita. Ya, karena kita penuh urapan, penuh kuasa, bahasa rohnya paling kenceng, karena penglihatannya hebat. Jadi waduh lebih dari Tuhan. Jadi dia orang datengin ke dia untuk tanya-tanya ya masa depan, tanya-tanya masalah mereka, tanya-tanya nih rumah ini laku nggak nih, ada pembeli nggak nih ya. Jadi waduh banyak deh, jadi kayak dukun-dukun rohani gitu saudara. Hati-hati saudara, kita jangan kepancing, ya kan? Dan yang terakhir 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa belajar mengenal gambaran pribadi kita, tidak ada jalan lain kecuali kita mengenal Tuhan kita. Ya, dengan benar sehingga Tuhan menunjukkan pribadi kita ini seperti apa, ya kan? Ada kan, kenali dirimu, kenali Tuhanmu. Engkau tidak akan bisa mengenali dirimu tanpa engkau mengenal Tuhan, tanpa engkau minta Tuhan untuk membongkar, memproses hati kita, diri kita seperti apa. Pada waktu Tuhan bongkar, Tuhan proses, nah itu kau bisa mengenali dirimu sendiri seperti apa. Oh, gue masih sombong. Oh, gue masih cantik. Gue masih muda. Gue pinter. Gue S1, 2, 3, S-teler. Ya kan? Banyak hal yang bisa kita sombongkan, saudara ya. Jadi hati-hati, itu yang Tuhan sedang bongkar ya. Jadi kita pengenalan kita akan Tuhanlah yang akan membawa kita mengenali diri kita seperti apa. Sehingga kita bisa kuat, bisa roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan tutup, kita naikkan satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus ya. Tadi bagus tuh. Refnya kan? Ya kita bangkit beri. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Refnya aja ya. Karena nih lagu ini tepat banget nih seperti ayatnya tadi ya. Kita disempurnakan terus menerus. Jangan pernah stop ya. Vicky, jangan pernah stop. Maju terus. Kau sedang proses. Ya, kita semua sedang diproses Tuhan.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Sikara laba ya sekere hikara labo sekara hokara bekena takoro boyera laba ya sekere. Oh Jesus, mari Holy Spirit, Bapa penolong, Bapa penghibur, Engkau yang mengajari kami untuk hidup benar, hidup kudus. Kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ada kuasa-Mu lewat penderitaan, ada kuasa-Mu lewat masalah, ada kuasa-Mu, kemuliaan-Mu lewat salib. Kami boleh dibentuk, kami boleh diproses, kami boleh dididik lagi, kami boleh dihajar lagi Tuhan. Kami boleh Tuhan masuk dalam dapur api-Mu, sehingga kami murni, hati kami benar, hidup kami tulus. Kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Satu hari kami akan melihat Tuhan muka demi muka. Saat ini kami hanya melihat Kau samar-samar, tapi suatu hari kami akan bertemu dengan Tuhan. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Mari Bapa Roh Kudus, jamah setiap kami. Jangan ada satupun yang Kau lewati pada sore hari ini Tuhan. Kau sentuh setiap hati Bapa, jamah setiap hati Tuhan. Jika ada perubahan yang dari dalam, ada perubahan yang dari dalam yang Kau kerjakan. Kadang kami tidak mengerti diri kami sendiri, kami tidak tahu gambar diri kami seperti apa. Tapi pada saat Engkau mengizinkan semua ujian-ujian dalam hidup kami, dan Engkau Tuhan mengizinkan setiap masalah-masalah dalam hidup kami, dan Engkau memperlihatkan gambar diri kami masih seperti apa. Tuhan, ampuni kami Bapa, jika ada masih kesombongan, jika belum ada ketulusan, belum ada hal yang benar. Mari Kau ampuni kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah lebih baik lagi. Kami mau disempurnakan Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa. Sukacita, damai, sejahtera-Mu melimpah-limpah dalam diri kami. Berikan kemurnian hati, berikan ketulusan hati. Pekerjaan Tuhan ini kami perlu bergandeng tangan dengan Roh Kudus, perlu bergandeng tangan dengan teman-teman, menjadi pasukan-pasukan-Mu yang kuat di akhir zaman, yang penuh dengan kasih agape-Mu ya Bapa. Bapa, firman sudah disampaikan, ya Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hati,
baik pendengar di tempat ini maupun di dalam YouTube Mas Agape. Kami tahu ada banyak proses-proses yang Tuhan masih kerjakan sampai hari ini, sehingga kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang dewasa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap menyambut Engkau sebagai mempelai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah terus Engkau mendidik, biarlah Tuhan terus memegang tangan kami, membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan pada Vicky, mungkin acara selanjutnya apa? Karena rohmu menyala